gitu ya. Jadi saya terus mendapatkan hasil itu, saya cuma bilang begini, ya salah pelayanan dong. Saya ini pembina remaja, pembinanya RGK di bidang penginjilan. Sementara saya nggak punya tuh karunia rohani penginjilan gitu ya. Saya berasa gini, wah ini salah nih. Terus saya panggil tuh anak timnya saya gitu ya, dari BP remajanya yang bagian penginjilan, terus tim-timnya. Saya bilang gini, kemarin kita sudah tes karunia rohani, hasilnya apa? Siapa di sini yang penginjilan? Cuma 1. Jadi kami berenam, saya pembina, terus BP, dan ada 4 anggota gitu ya. Di antara kami berenam ini, pembinanya nggak punya penginjilan, terus BP-nya nggak punya penginjilan. Anggotanya di antara 4 ada 1 yang punya. Jadi kami berlima nggak punya. Terus kami dengan ini bilang begini, waduh, kita mesti ngomong nih sama Cilia dulu, rohaniwannya kami kan Cika Celia gitu ya. Kita mesti ngomong nih sama Cilia. Ternyata Cilia salah menempatkan kita gitu ya. Kita nggak punya nih karunia penginjilan, gimana kita mau jalanin ini nih bidang penginjilannya RGK gitu ya. Nah, itu di awal saya mengerti tentang kalau nggak punya itu berarti nggak bisa dong gitu. Nah, saya mau tanya di sini, ada yang mengalami seperti saya gitu, bentuk pelayanannya apa tapi kok hasil tes karunianya nggak mendukung? Ada nggak? Nggak ada ya? Puji Tuhan. Puji Tuhan, jadi nggak berat gitu ya, nggak ada ikatan sesuai gitu ya. Kalau nggak nanti ini, iya besok kalau nggak datang ke Pak Denny nih, Pak Denny, saya hasil tes karunia rohaninya ini Pak, saya nggak bisa Pak, jadi saya jadi. Nah, kita akan melihat sedikit, ini cuma penambahan wawasan kita. Karunia rohani yang 19 itu kita kelompokkan ya. Nah, ada kelompok yang pertama adalah untuk kepemimpinan, leadership atau organisasi. Nah, ini kalau yang punya 3 jenis karunia ini. Ada yang administrasi? Ada 1. Leadership, wisdom. Ada leadership kuat, di 3 itu leadershipnya kuat atau wisdomnya kuat. Administrasinya ada ya. Kalau nggak salah tadi ada 1 lagi deh. Saya tadi waktu merobek itu tuh Ayudi kalau nggak salah ya. Administrasi ya. Nah, terus iya, ini ada 2 ya. Jadi maksudnya begini. Kalau kita mau bentuk satu tim atau satu kepengurusan atau satu kepanitiaan, orang yang kuat di administrasi itu bisa dijadikan ketua. Ya, bisa untuk dijadikan ketua. Kapasitasnya cukup untuk jadi ketua. Karena dia punya kemampuan mengatur. Administrasi itu artinya mengatur tugas-tugas, mendelegasikan tugas-tugas supaya proyek itu terlaksana. Gitu. Ya. Jadi efektif nih kalau punya ini kemampuan beradministrasi, karunia administrasinya tinggi, seharusnya efektif dia untuk menjadi ketua. Tapi bukan berarti yang punya karunia lain tidak cocok ya jadi ketua ya. Ini cuma kita bicara dari sisi efektif gitu ya. Nah, yang kedua, perintisan atau penginjilan. Kalau mau buka pos PI, saya ingat jadi ada Pak Paulus tadi ya. Nah, ini yang kita inikan. Jadi kalau mau mission trip, kalau mau ya PI di rumah sakit gitu ya, percayakanlah kepada mereka-mereka ini nih yang punya karunia ini. Apakah dia kerasulan, apakah dia evangelism, penginjilan, tapi ada lagi satu lagi, hospitality, itu artinya keramah tamahan untuk mengundang orang, bisa maksudnya memberikan rumahnya untuk jadi tempat care group, untuk jadi tempat sekolah minggu gitu. Itu karunia itu. Tidak semua orang kan mau rumahnya dipakai buat
ibadah sekolah minggu, artinya setiap minggu dia harus ada di rumah gitu kan, ya. Jadi itu juga satu karunia. Kayaknya sih kecil ya, cuma menyediakan tempat aja. Rumah saya ini ada satu ruangan yang bisa dipakai nih buat care group atau buat biston, doa keluarga gitu ya, pertemuan pasangan suami istri untuk berdoa bersama gitu ya. Ini kecil cuma menyediakan ini, tetapi itu karunia yang Tuhan kasih. Tuhan nggak kasih itu ke saya gitu. Ya, tapi Tuhan kasih ke orang lain. Ada yang ini hospitality atau ini tinggi? Ini si Om ini ada. Om ya. Ya. Tapi ada kalanya kita orang tidak menerima. Oh gitu. Sering begitu. Oh sering begitu ya. Ya. Maka bagaimana penilaiannya nanti? Kita mau berbuat baik ke orang, tidak mau menerima. Oh, iya, kalau untuk yang itu kita perlu melihat memang kalau misalnya gini loh, setelah kita orang ini siapa dulu ya? Oh maksudnya apakah di kelompok kita? Anak-anak. Oh keluarganya. Oh gitu, iya. Selain orang di luar, kita cerita keluarga dulu. Iya, kalau kayak gitu antara orang tua sama anak kadang punya pola pikir yang beda kan gitu. Jadi kayak saya sama si mami atau si papi, kadang-kadang papi dan mami itu memberikan sesuatu yang menurut mereka baik gitu, tapi dengan cara pikir saya tidak melihat itu baik gitu. Makanya ada gap nih, ada ini, si papi bilang ini baik, saya bilang enggak papi, yang ini tuh baik. Nah, karena kita memang punya pola pikir yang berbeda, dan pasti kita perlu adanya komunikasi. Jadi maksudnya kita harus membangun komunikasi tuh. Jadi ya termasuk melibatkan Tuhan di dalam hidup ya kesehariannya kita gitu. Tapi saya kira susah. Kalau macam tembok ini saya bilang warna putih, dia mau kan temboknya warna merah. Nanti kita bicara Ini agak susah. Maka saya bilang kenapa? Kalau saya tulis 3, saya rasa saya berbuat baik, tapi orang tidak mau menerima. Jadi saya mesti tulis berapa? Kosong atau apa? Nah, itu. Iya, tetap menulis berdasarkan hati. Tidak yakin lah. Bahasa Mandarin. Iya. Nanti mungkin bersama Pak Denny dan ini bisa dilanjutkan. Jadi lagi tadi. Kesaksian juga boleh kan? Ya harus ini. Ya, yang bagian ketiga ini bagian keterampilan atau kesenian. Jadi craftsmanship itu artinya seperti ini, merangkai-rangkai bunga. Nah ini, terus bikin dia keterampilan, melukis, menggambar, melipat-lipat kertas jadi bentuk itu ya, origami gitu. Nah itu termasuk itu. Perlunya buat apa sih? Tim dekorasi. Iya. Kalau yang tim dekorasi untuk Natal adalah orang yang seninya tidak ini ya, jadi dia susah gitu. Jadi jangan menganggap, aduh ibu-ibu mah bisa aja cuma merangkai bunga, masak gitu ya. Terus ya paling apa sih ngatur-ngatur rumah gitu. Loh kalau dekorasi itu diperlukan gitu. Nah itu satu bentuk pelayanan juga walaupun tidak harus rutin, bunga mimbar. Ya. Nah ini yang hubungannya sama ini craftsmanship. Terus yang creative communication ini lebih ke pelayanan dalam bentuk seni. Misalnya paduan suara, band, vokal group, main drama, panggung boneka, ya. Nah, itu bentuk ini. Dan diperlukan oleh semua jenis ini. Maksudnya selama ini sih yang ada ya di Ketapang begini nih. Tim panggung boneka itu siapa? Anak-anak muda, gitu. Anak-anak muda. Kenapa? Kalau yang sudah oma, udah tante, pelayanannya wanita aja dah, gitu ya, sama usia indah, gitu.